akan kita mulai sosialisasi kurikulum merdeka. Sebetulnya kurikulum merdeka itu apa? Nanti di sini akan kita bareng-bareng pelajari bahwa sebagaimana yang kita ketahui tujuan pendidikan nasional yang ada dalam undang-undang ya nomor 20 tahun 2003 sudah ada seperti ini. Di antaranya adalah beriman bertakwa, berakhlak mulia, sampai bertanggung jawab gitu ya. Nah, untuk kurikulum merdeka sekarang itu pemerintah core inti dari kurikulum merdeka itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dari 6 karakter profil pelajar Pancasila ini merupakan inti nanti dalam napas atau ruh merdeka belajar ya, atau kurikulum merdeka yang disampaikan oleh pemerintah. Sebetulnya yang 6 ini kita sudah tidak asing ya Bu. Misalkan karakter pertama, karakter profil pelajar Pancasila pertama adalah beriman bertakwanya tosti kapungkur ke uninga. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, ada mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, nanti bagaimana pembelajaran itu semuanya mengarah ke sini misalnya. Anak belajar itu supaya memiliki karakter iman, takwa. Anak belajar itu supaya memiliki karakter berkebinekaan global. Anak belajar itu supaya mampu bergotong royong, supaya mandiri, supaya bisa bernalar kritis, supaya kreatif. Nah, dari sini nanti ada yang terintegrasi dan istilahnya ada yang intrakurikuler, ada istilahnya proyek. Nah, nanti kalau yang sekolah sudah sanggup, saya mah misalkan ketika memilih nomor 1, insya Allah saya akan mempraktekkan di antara prinsip-prinsip kurikulum merdeka misalkan. Nah, di sini apa sih kurikulum merdeka itu? Nah, kita pahami bareng-bareng Bapak Ibu. Kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Jadi nanti intrakurikulernya itu beragam, ada tema-temanya. Ada tema Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu ya. Yang mana kontennya akan lebih optimal supaya peserta didik punya cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, jadi tadi Bu menurunkan dari profil pelajar Pancasila itu terintegrasi dalam intrakurikuler misalkan. Untuk menumbuhkan anak berpikir kritis itu kegiatan intrakurikulernya apa misalkan. Nah, nanti akan ada gitu ya. Kemudian juga kurikulum merdeka itu adalah guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, namanya juga kan merdeka ya, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, jadi di kurikulum merdeka belajar itu tetap Pak Menteri bahwa menghamba pada murid. Pokoknya student well-being, bagaimana murid itu belajar dengan senang, belajar dengan tidak ada tekanan, belajar dengan bahagia gitu ya. Pokoknya pembelajaran yang berpusat pada murid, Nah, jadi seluruhnya itu difokuskan pada kebutuhan dan minat murid. Makanya nanti materinya juga ciri khas dari Merdeka Belajar itu materinya yang esensial, materinya pembelajaran bermakna misalkan. Itu butuh tuh dipelajari misalkan materi ini. Kan pemerintah hanya ngasih CP misalkan ya, bahwa selama kalau SMP itu hanya satu fase kan. Kalau SD ada fase A, misalkan kelas 1 2 fase A, kelas 3 4 fase B, kelas 5 6 fase C misalkan ya. Kalau SMP itu hanya satu fase, jadi fase D. Jadi pemerintah geblok misalkan teh diajar PA itu untuk satu fase itu ini yang harus dipelajari. Silahkan saja terserah mau disimpan di mana nanti materi yang ini mau disimpan di awal, mau di tengah, di akhir itu terserah. Jadi nanti guru punya keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar dari mulai modul nanti ya, kemudian ya berbagai perangkat ajar lainnya. Juga tentunya sesuai minat belajar peserta didik. Nah, misalkan kayak jadi ada pemetaan kebutuhan. Nanti ada pemetaan kebutuhan. Kalau dulu itu kan kita hanya ada pretest atau misalkan
Jadi ada pemetaan kebutuhan sebelum mengajar itu, anak ini misalkan dia minatnya di mana, misalkan oh dia itu di sains, oh dia itu di seni, misalkan oh dia itu di religi, misalkan oh dia di bahasa, misalkan. Jadi ada pemetaan minat. Ada pemetaan misalkan tadi kebutuhan kayak misalkan oh anak ini gaya belajarnya audio, dia senang belajarnya dari mendengar. Oh anak ini belajarnya visual, dia itu nyerap pelajaran kalau dari baca misalkan. Oh dia itu kinestetik, dia mah harus gerak-gerak misalnya, harus ada, nggak bisa diem misalkan di tempat misalkan. Jadi seperti itu. Nanti anak juga bebas menentukan cara dia mau belajar seperti apa. Misalnya, Bu, cara belajar saya ingin dengan mendengarkan, misalkan. Nah, guru memberikan fasilitas, misalkan dengan mendengarkan di mana, misalnya. Bu, saya cara belajar saya ingin dengan tadi, misalkan dengan mendengarkan, ada yang baca gitu ya. Nah, rupi-rupi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, intinya guru merdeka untuk memilih berbagai perangkat, murid juga merdeka untuk menentukan cara dia belajar enaknya gimana, misalnya seperti itu. Jadi nanti itu di kurikulum merdeka ketika anak kalau di SD misalkan dia udah kelas 6 tapi kemampuannya masih di fase B, misalkan masih di kelas 4 misalkan. Guru harus membedakan dari sisi kontennya, ya dia karena belum tuntas di fase B, materinya benten, Bu. Jadi materinya berbeda misalkan karena dia kalau dicontohkan secara konkret misalkan si iya menghitung ngan bisa sampai 100 misalnya, si B mah tos 1000, si C mah misalkan udah lebih jutaan juga dia mampu misalkan. Nah itu seorang guru harus mampu menyesuaikan. Jadi si TP-nya itu tujuan pembelajarannya diturunkan gitu, diturunkan misalkan. Jadi nggak ada KKM kan di kurikulum merdeka itu nggak ada KKM nanti. Jadi mereka sesuai dengan ya dia bisanya sampai seperti itu. Tapi naik, kue teras tingkatnya naik gitu ya. Tapi disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, minat dia. Kemudian ada juga di sini proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, jadi nanti bagi yang memilih satu misalnya asa acan mampu misalkan teh bade milih nomor 2 sarang tilu mah boleh misalkan kita misalkan oh bikin project misalnya ya dengan tema-temanya nanti di sana ada temanya itu seperti jadi beberapa mapel jadi project itu bukan hanya milik satu mapel dua mapel misalkan pelajaran IPA IPS ngahijinya PKN atau beberapa mapel ayo bikin project untuk bahwa mau dipilih satu profil misalkan kumaha sih bikin hiji kegiatan anu bisa ningkatkan anak berpikir kritis misalkan bikin kegiatan anu anak mampu berpikir kreatif misalkan atau gotong royong. Nah jadi bareng-bareng semua mapel itu bikin proyeknya, proposalnya dibikin, berapa kegiatan itu dilakukan dengan berapa waktu misalkan. Nah seperti itu gitu ya. Nah di sini proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila dikembangkannya berdasarkan tema tertentu. Nanti di sini ada tema-temanya apa saja gitu ya. Udah ditentukan oleh pemerintah. Contoh temanya misalkan Bhinneka Tunggal Ika, ngajarkan toleransi misalnya, bahwa berbeda itu indah misalkan, ngajarkan apa? Banyaklah ya tema-temanya. Jadi proyek ini tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mapel, makanya boleh berkolaborasi nanti. Nah, kemudian peran sekolah dalam kurikulum merdeka itu, nah di sini sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Nah, jadi ketika Bapak Ibu memilih nomor 2, nanti harus menyusun KOPS, kurikulum operasional ya sekolah gitu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini nanti makanya hati-hati harus dilihat kemampuan sekolah itu seperti apa gitu ya. Yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Nah, kemudian dari Pak Menteri juga perubahan kurikulum secara nasional. Nah, ini secara nasionalnya
baru akan terjadi pada 2024. 2024 mah mau tidak mau semuanya sudah kurikulum merdeka di 2024. Nah, jadi ya, 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 pahami. Ya, betul Bu. Jadi pada 2024 itu kurikulum merdeka sudah melalui ya perbaikan beragam di berbagai daerah. Kemudian selanjutnya pada tahun 2024 akan ada banyak sekolah atau madrasah di tiap daerah yang sudah mempelajari kurikulum merdeka dan nantinya bisa menjadi mitra belajar. Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak ada pengimbasan gitu ya. Nah, kapan tadi sudah nih harus kita cermati bersama, ini informasi dari Pak Menterinya bahwa kapan perubahan kurikulum secara nasionalnya. Perubahan kurikulum secara nasional tadi ya sudah seperti ini. Kemudian bagaimana? Nah, ini terkait kita diberikan tugas ya oleh Pak Kadis bahwa secepatnya maksimal tanggal berapa Bu harus sudah daftar semua? 10 April ya Bu. 30. Nah, 30 April maksimal harus sudah menentukan pilihan apakah akan memilih nomor 1, apakah akan memilih nomor 2, apakah akan memilih nomor 3, nanti ada keterangannya. Kalau memilih nomor 1 seperti apa, memilih nomor 2 seperti apa, memilih nomor 3 seperti apa. Nah, pendaftarannya itu di Kemendikbudristek menyiapkan skema ya tingkat penerapan kurikulum yang 3 tadi. Jadi berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Makanya ketika nanti mengisi hasil survei, mengisi surveinya harus betul-betul jujur ya. Jangan diada-adakan. Jadi nanti itu kan pas klik daftar itu akan mengisi survei keadaan sekolah seperti apa. Jadi tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran ini, tidak seperti PSP ya, diseleksi. Kalau PSP kan terkait dana yang akan digulirkan, misalkan dari Kabupaten Garut itu kuotanya ada berapa. Sekarang juga kami sedang menyeleksi dari 30.000 5.000 yang akan diloloskan menjadi PSP, program sekolah penggerak. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam yang Bapak Ibu non PSP ya, ini yang kalau Bapak kan sudah tidak ada kewajiban lagi untuk daftar. Ini yang 9 sekolah harus memilih antara 1, 2, dan 3. Nah, ini tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran. Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan. Transformasi pendidikan yang kita cita-cita. Jadi jangan kecil hati juga. Kan terkadang kita berpikir PSP Maraos, misalnya sekolah Pak Cepi Maraos dan didanai ada kemarin berapa, ada 100 juta katanya jadi 85 juta jadi berapa gitu ya. Jadi turun lagi. Itu makan bagus udah didanai dari pemerintah gitu ya. Ada pendampingan berapa tahun. Kalau kita di sini yang ini ada juga pemerintah sudah menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan. Yang sesuai kebutuhan ya, ini belum jelas apakah berupa apa misalkan ya, mudah-mudahan sajalah ada angin baik gitu ya dari pemerintah. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana struktur kurikulum merdeka, karena yang ditakutkan oleh para sekolah itu khususnya di SMP takut sertifikasi terganggu. Dari ketika menerapkan kurikulum merdeka ada pemikiran seperti itu. Di antaranya para guru, gimana Bu? Misalkan kan di antara nanti bikin jadwal di kurikulum merdeka itu kan ada yang sistemnya blok, misalkan kayak PAI boleh hanya belajar itu di 1 semester di bulan Januari Februari saja misalkan. Sisanya jadi ada yang reguler, ada yang blok sistemnya. Misalkan kayak belajar PKN udah di 2 bulan itu selesai, misalkan di sisa-sisanya pelajaran lain misalkan regulernya ada seperti itu. Jadi ada ketakutan dari beberapa guru gitu ya, gimana nih nanti terhadap nasib guru misalkan. Nah, di sini tapi dari pemerintahnya seperti ini, bahwa kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, ini yang merdeka itu ya. Jadi ada
proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Nah, alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun. Jadi misalkan tes atau T nanti akan kita lihat ya contoh yang sudah menerapkan di beberapa sekolah. Dalam 1 tahun dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler ada atau mingguan. Jadi nanti ibu berbeda-beda. Ada yang pelajaran tadi sampaikan reguler mingguan aja siga orang biasanya IPA seminggunya misalkan 5 jam, misalkan bahasa Indonesia 6 jam per minggu misalkan. Ada juga yang sistemnya blok selesai 1 bulan selesai udah, 2 bulan selesai udah, ada yang seperti itu. Nah, selain itu terdapat penyesuaian dan pengaturan mapel yang secara terperinci dijelaskan dalam daftar tanya jawab berjenjang. Nanti akan kita lihat ya. Nah, kemudian jumlah jam kurikulum merdeka. Nah, ini juga banyak ditanyakan ya oleh guru-guru karena kalau lihat informasi terlalu banyak, kita yang fokus yang penting-pentingnya apa misalnya. Tidak ada perubahan total jam pelajaran. Ini yang jadi catatan dari kementeriannya seperti itu ya. Hanya saja JP untuk setiap mapel dialokasikan untuk 2 kegiatan. Jadi tidak ada perubahan total dalam JP-nya mah misalnya kayak tadi bahasa Indonesia 6 jam per itu nggak ada katanya di sini ya. Tidak ada perubahan total tapi ya yang per JP itu dialokasikan untuk 2 kegiatan. Yang pertama pembelajaran intrakurikuler manu biasa di kelasnya dan yang kedua adalah proyek penguatan pelajar Pancasila. Ini tentunya nanti kalau PSP pasti ya ada proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi jika dihitung jam pelajaran kegiatan belajar rutin di kelas atau intrakurikuler saja, memang seolah-olah JP-nya berkurang dibandingkan dengan kurikulum 2013. Jadi kami di etang-etang mah gitunya seolah-olah si JPT berkurang karena kan ada 2 kegiatan. Kalau proyek pelajar Pancasila kan susah untuk men-JP-kannya ya. Yang proyek itu kan kalau di K13 kita kan udah pokoknya mah pembelajaran itu paket gitu yang dibagi 2 intrakurikuler dan proyek kan gak terbagi 2. Nah seperti itu. Jadi namun selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini mungkin yang belum sinkron. Pemerintah sudah mengharapkan ini tapi mungkin sistem sertifikasi kita belum instrumennya belum mengarah ke sana. Mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian mulok kurikulum merdeka. Mulok kurikulum merdeka, satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambah muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik gitu ya. Jadi untuk mulok boleh gitu ya, boleh Pemda menambahkan. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat mengelola kurikulum mulok secara fleksibel. Ini tentunya masih harus ada kebijakan dari Pemda ya. Kalau mungkin hanya sekonyong-konyong dari sekolah nantinya ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Pembelajaran mulok dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama, mengintegrasikan mulok ke dalam mapel lain gitu ya. Mengintegrasikan mulok ke dalam tema proyek, yang tadi penguatan profil Pancasila. Kemudian mengembangkan mapel khusus. Boleh mengembangkan mapel khusus mulok yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Nah, seperti itu. Nah, BK gimana nih BK di kurikulum merdeka? Tidak ada jam pelajaran khusus. Tidak ada jam pelajaran khusus BK di kelas. Nah, ini mah sama sekarang juga ya ada sekolah yang jam khusus, ada sekolah juga yang ya BK mah melayani saja misalkan. Nah, jadi namun guru BK memegang peranan penting dalam memimpin proses penelusuran minat. Nah, jadi ini BK sangat penting sekali kan nanti di pembelajaran paradigma baru itu misalkan dengan model diferensiasi pembelajaran tadi bahwa mengajar itu dengan 30 anak harus ditelusuri dulu kan minat bakatnya kemana. Nah ini BK memiliki peranan penting, wali kelas sama BK misalkan diskusi ya. Misalkan saya megang kelas 7A misalkan ada 30 murid. Kan tadi kalau kita ingin menerapkan di antara prinsip-prinsip merdeka belajar
kan nomor 1 pilihannya gitu ya, kita boleh K13 tetap, cuman misalkan sambil mengimplementasikan beberapa prinsip dari kurikulum merdeka. Misalnya abi mah bade nerapkeun pembelajaran diferensiasi misalnya. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran different itu kan berbeda. Jadi seorang guru mengadaptasi berbagai perbedaan anak. Tadi misalkan kayak yang saya contohkan, ini anak ini gaya belajarnya ada yang visual, kinestetik, audio, misalkan minatnya ada yang ke seni, ada yang ke olahraga, ada yang ke apa. Nah itu BK memegang peranan penting. Misalkan BK ada instrumen khusus. Kan kalau guru umum kita misalkan hari itu budak teh audio, visual atau kinestetik kan kemampuannya belum terlalu bagus misalnya, atau minat anak ini kemana. Kalau BK kan punya instrumen khusus bahwa oh anak ini minatnya ke sini, anak ini ke sini, anak ini ke sini. Nah itu boleh meminta bantuan dari guru bimbingan konseling. Nah selanjutnya, mapel informatika kurikulum merdeka. Mata pelajaran informatika berisi berbagai kompetensi untuk menunjang keterampilan berpikir kritis dan sistematis untuk menyelesaikan beragam permasalahan umum. Misalnya penerapan logika proposisi, berpikir komputasional ya, computational thinking, penerapan TIK gitu ya, penggunaan sistem komputasi. Nah ini jadi berbeda ya dengan yang dulu. Kalau TIK dulu mah kan sederhana ya, pokoknya budak bisa ngetik apa ngabot kumaha gitu ya, paragraf bina. Sekarang itu harus betul-betul ketika Bapak Ibu ini misalkan guru TIK teh ya seperti ini. Jadi penerapan logika proposisi, berpikir komputasional, penerapan TIK, penggunaan sistem komputasi, penggunaan jaringan komputer dan internet, misalnya penerapan keamanan data dan informasi, analisis data, penerapan algoritma pemrograman, memahami dampak sosial informatika, dan penerapan teknologi digitalisasi industri. Nah ini seperti ini gitu ya yang harus dikuasai. Nah selanjutnya profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka. Nah karena ini adalah core inti dari kurikulum baru sekarang itu kan, pemerintah ya kalau dilihat dari visi misi pendidikan ya yang baru itu core-nya intinya itu ada di profil pelajar Pancasila, makanya harus betul-betul diamati gitu. Sebetulnya dulu udah ada Bu Fenty misalkan kayak PPK penguatan pendidikan karakter, ada 18 karakter yang direkomendasikan pemerintah harus diajarkan, tapi dulu itu di K13 ruhnya itu belum. Jadi nu penting mah misalkan saya mengajar dengan metode project misal per kelompok, oh itu ada nilai karakter kerjasamanya gitu ya, tidak seperti sekarang yang harus dibikin projectnya serius, proposalnya dibikin, terus capaian anak nanti mesti seperti apa, kemudian kegiatannya bagaimana. Sekarang kan seperti itu. Jadi profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi profil pelajar Pancasila tidak hanya berlaku untuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum merdeka saja. Nah ini berarti yang pilih nomor 1 berlaku. Makanya harus betul-betul dipelajari tentang profil pelajar Pancasila. Namun berlaku untuk satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013. Nah, jadi tadi yang pilih nomor 1 juga ada kewajiban untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila pada kurikulum 2013? Nah, ini kan bagi yang pilih nomor 1 otomatis. Masih nerapkeun nanang kete guru-guru misalnya dalam penyusunannya profil pelajar Pancasila sudah merujuk ya pada PPK, sehingga dalam implementasinya bisa diselaraskan dengan penyesuaian sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan yang menggunakan K13 boleh menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila seperti yang dilakukan oleh sekolah penggerak. Nah, nanti bagaimana kita bisa melihat misalkan di sini ya PSP sudah berjalan, nanti di tahap 2 mudah-mudahan sudah berjalan, kita semua bisa melihat misalkan kira-kira bagaimana membuat kegiatan sebuah proyek itu misalkan dari mulai cara bikin proposalnya seperti apa misalnya ya,
terus mapel yang terlibat apa saja, tema yang dipakai, misalkan kan minimalnya satu semester itu 2 kali bikin proyek, setahun 2 kali itu bisa dibaca lagi ya. Pokoknya satu semester misalkan ya antara 1-2 kali bikin proyek. Nah itu bagaimana misalkan. Selanjutnya proyek penguatan profil Pancasila di sini ya adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi yang namanya proyek itu pasti ada produk yang dihasilkan. Nanti anak itu berkreasi apa misalkan ya. Kemudian peserta didik akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Jadi misalkan di tahun pertama, abi mah bade nerapkan beriman bertakwa ya. Kumaha sangkan beriman bertakwa ya. Yang pertama kan itu misalkan bikin kegiatan yang anak-anak nanti akan muncul karakter seperti itu misalkan. Kalau kita mah udah biasa ya kayak misalkan kuliah duha, misalnya kegiatan rohani Islam, rohis, misalkan apa-apa misalkan. Tapi lebih didetailkan lagi dari mulai tujuannya apa dan sebagainya. Kemudian dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka satuan pendidikan perlu mengalokasikan waktu agar guru bisa bekerja secara kolaboratif. Jadi ketika akan misalkan nih siapa saja, mapel apa saja yang dalam semester itu proyek yang akan dibuatnya yang ada irisannya nyambung misalkan. Pelajaran apa saja. Nah, jadi maka sekolah perlu mengalokasikan waktu supaya guru bisa bekerja secara kolaboratif. Kan kalau selama ini masing-masing mapel 11 mapel itu masing-masing. Nah, dalam kurikulum ini wayahna kedah aya kolaborasina gitu ya. Kolaborasi akan menjadi kunci sukses tidaknya sebuah proyek. Jadi dalam pelaksanaan proyek guru harus berkolaborasi lintas ilmu untuk bagaimana merencanakan, memfasilitasi dan menjalankan asesmennya sampai penilaian, sampai asesmennya dengan ukur pokoknya mah beriman bertakwa gitu lah, harus ada asesmennya betul-betul gitu sampai akhir gitu. Dari mulai planning sampai asesmennya. Nah seperti itu. Nah bagaimana ini cara penguatan profil Pancasila kurikulum merdeka. Nah jadi sebentar. Karena ini ya, kenapa agak panjang saya membahas profil pelajar Pancasila karena ketika Bapak Ibu memilih yang paling sederhana gitu ya, yang pilihan di antara yang sederhana nomor 1 kan. Jadi sementara kita nomor 1 juga K13 kita harus mengimplementasikan beberapa prinsip dari kurikulum merdeka, di antaranya ya ini misalkan yang paling kahartos gitu. Kalau bikin modul kan pertama mungkin nomor 2 kan, kalau bikin modul bikin itu kan nomor berikutnya misalkan. Jadi bagaimana cara penguatan profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka? Nah, di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan dijalankan terpisah dari mapel, namun mengambil sebagian waktu dari keseluruhan pembelajaran di satuan pendidikan. Nah itu, jadi misalkan waktu-waktu yang agak itunya ya, misalkan kayak udah UAS tuh, udah UAS kan, misalkan ada waktu jeda misalnya, biar guru-guru cik misalkan pada ngadamel project naon sangkan barudak teh mandiri misalkan ada karakter mandiri ya dan kegiatan naon sih anu barudak supados mandiri misalkan. Jadi dari mulai kegiatannya dirancang bareng-bareng beberapa mapel itu ya bikin CP dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh dari proyek profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka. Nah, setiap mapel, setiap program dan kegiatan di sekolah diharapkan mendukung ketercapaian profil pelajar Pancasila dengan memasukkannya dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila juga akan diperkuat dengan pembelajaran berbasis proyek dengan tema yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter yang dituju. Misalkan kayak misalkan di antara temanya itu ada budaya lokal misalkan di Banyuresmi budaya lokalnya itu yang mesti dikembangkan apa kira-kira Bapak Ibu sok naon misalkan teh nyukur misalnya Bu. Nah nyukur nah itu bagus itu kan nyukur itu bagian dari tradisi lokal di sini ya Bu.
bahwa kemampuan itu yang menjadi terkenal, misalkan Banyu Resmi diantaranya dengan itu. Nah, kenapa tidak? Misalkan kan berarti itu karakter apa? Kalau nyukur berarti karakter apa yang diharapkan dari yang muncul dari murid? Tadi kan untuk mengikan kelestarian tradisi budaya lokal kan. Jadi misalkan ya kearifan lokal, misalkan kearifan lokal itu tradisi nyukur bagian dari kompetensi yang mesti diberikan kepada murid misalnya. Nah, itu mau cukup berapa hari, berapa minggu untuk mengadakan kegiatan itu misalkan. Ya dibikin proyek misalkan. Ayat tuh pelajaran naon nyambung sarang keterampilan nyukur, Bu? Ada nggak? SBK ada? Nah itu misalkan IPA ya kebersihan misalnya. Ya itulah nanti ya dipanjang-panjangnya di contoh yang udah ada. Kemudian selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila juga akan diperkuat dengan pembelajaran berbasis proyek dengan tema yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter yang dituju. Kemudian pengaruh langsung dari profil pelajar Pancasila adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu pengaruhnya. Pengaruh tidak langsungnya kepada sekolah adalah adanya asesmen nasional. Nanti kan ada di AN itu kan di asesmen nasional itu ada survei lingkungan belajar, ada survei karakter yang merupakan metode untuk memantau lingkungan belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti jadi akan ketahuan inti nama mana sekolah anu sok bikin proyek penguatan Pancasila, mana sekolah anu kan nanti ada survei lingkungan belajar dan survei karakter, otomatis akan terpantau. Nah, seperti itu. Mengukur ketercapaian profil pelajar Pancasila. Jadi proyek profil pelajar Pancasila memiliki rapot tersendiri. Begitu seriusnya pemerintah mengenai karakter ini. Jadi ada rapot tersendiri yang akan membantu rekam jejak ketercapaian profil pelajar Pancasila. Karena tadi inti dari perubahan kurikulum merdeka itu adalah ada di bagaimana menciptakan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Hasil proyek penguatan pelajar Pancasila. Hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaporkan. Nah, ini dilaporkan dalam rapot akhir tahun. Jadi di semester 2. Jadi khusus dinilai secara asesmennya betul-betul gitu. Makanya tadi dari mulai planning sampai asesmennya betul-betul dirancang. Jadi hasil proyeknya itu dilaporkan dalam rapor akhir tahun semester 2 peserta didik. Format rapor tersebut berbeda dengan format hasil belajar intrakurikuler. Rapot hasil proyek menggambarkan perkembangan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila yang dipilih dengan tema proyek di tahun ajaran. Misalnya pada satuan PAUD, pelaporan hasil proyek tidak terpisah dengan rapor, karena PAUD mah data aya fase-fasenya. Perkembangan proyek dan dimana ditunjukkan dalam portofolio anak. Kalau PAUD mah memang biasa lah PAUD mah proyek-proyek kumpulnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terkait dengan mapel sehingga bentuk laporannya tidak disusun per mata pelajaran. Seperti itu. Strategi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan pelajar Pancasila tidak berarti pendekatan berbasis proyek saja. Ya, jadi bukan berarti kedah proyek based learning way gitu ya. Boleh misalkan terintegrasi dalam pembelajaran kan bisa. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan lain. Bisa dengan inquiry, misalnya inquiry kan menemukan penemuan gitu ya, penemuan itu kan itu bagian dari bisa PBL, problem berbasis masalah. Jadi jangan diartikan bahwa untuk mempraktekkan profil pelajar Pancasila mesti dengan proyek saja gitu. Jadi bisa dengan inquiry, bisa dengan PBL, bisa dengan pendekatan lain sesuai digunakan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang dituju dari profil pelajar Pancasila. Asesmen proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ini harus betul-betul dipahami oleh para kurikulumnya ya. Apakah KKM masih akan berlaku pada kurikulum merdeka?
Nah, kan banyak yang bertanya ya, kan tadi belajar sesuai fase. Misalkan anak dia belajarnya memang bisanya segini, ya udah dia segini gitu, nggak usah dipaksakan. Misalkan kan TP-nya yang diturunkan kan, tujuan pembelajaran yang diturunkan misalkan. Nah, di sini apakah KKM masih akan berlaku pada kurikulum merdeka ini? Ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur, sudah tidak ada KKM. Ketuntasan belajar tidak lagi diukur dengan KKM yang berupa nilai kuantitatif. Assessment formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi sesuai TP-nya. Anak ini mah memang dia udah selesai gitu di TP ini gitu. Dari 6 TP itu jadi nanti ada 3 kategori mungkin ya. Anak low misalkan yang kecerdasannya rendah misalkan dia hanya mampu 3 TP misalkan nggak apa-apa udah aja dia 3 TP misalkan. Kalau yang sedang dia misalkan udah dapat 5 misalkan. Kalau ini mah full misalkan dia 6 TP misalkan dia bisa mencapai dengan baik. Jadi sudah tidak ada KKM lagi ya Bapak Ibu. Nah, jika tidak ada KKM. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar peserta didik sudah memadai atau belum? Nah, jadi kan makanya teh KKM tuh jadi kumaha ieu teh murangkalih teh tos memadai atau belum, sudah melampaui atau udah mencapai atau gimana. Nah, ini ada CP. Bapak Ibu harus memahami ada CP dalam kurikulum merdeka. Capaian belajar. Apa sih CP itu? Nah, capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi tadi guru diberikan keleluasan. Nah, ini merdekanya di sini. Sebetulnya kalau itu mah sebetulnya mah keistimewaan tanya. Cuman kitanya mungkin untuk di awal pasti susah gitu, riweuh gitu. Guru diberikan keleluasaan, nah jadi merdekanya di sini untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Nah, seperti ini. Kemudian jadi nanti guru menentukan kriteria ketercapaian dari CP diturunkan ke TP itu. Nah, guru di sana berkreasi. Berkreasinya itu nah itu pemerintah mah hanya bikin CP-nya. Tapi kelebihannya apa, Bu? Kalau K13 kan nanti tidak ada RPP lagi kan di kurikulum merdeka. Nah, tapi sekarang itu kalau RPP mah tiap tahun kedah ngadamel, engke mah modul gitu teh tiap tahun bisa dipakai terus. Tapi sibuk di awal 1 tahun pasti kita sibuk. Cuman kesananya enak. Udah kesananya mah enak. Udah punya modul itu kan kayak kalau RPP di K13 itu nanti nggak ada bentuknya modul kan di kurikulum merdeka. Nah, kalau ibu-ibu sudah berhasil nanti bikin modulnya nanti enak, tapi pasti riuh di awal. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi ya kita baca lagi capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria. Jadi itu ayat KKM-nya menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Bagaimana acuan lingkup materi yang menjadi rujukan untuk evaluasi hasil belajar akhir dari satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah. Nah, kumaha ujian sekolahna? Acuan lingkup materi yang menjadi rujukan untuk evaluasi akhir adalah kompetensi esensial. Tadi kan berbeda-beda kan? Makanya si ieu mah mampuna hanya tujuannya teh sampai 3 unggul. Si ieu mah tos dugi ka genep ge mampu. Nah, kumaha tuh akhirna? Nah, ini bahwa acuan lingkup materi yang menjadi rujukan untuk evaluasi akhir adalah kompetensi esensial pada tujuan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Bagaimana bentuk rapor intrakurikuler? Rapot intrakurikuler disusun dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif dengan nilai akhir mempertimbangkan hasil asesmen sumatif dan formatif. Mohon Wilujeng sumbing Bapak.
Ya, makanya ciri khas dari Kuliah Merdeka itu adalah materinya itu yang esensial, yang penting. Anak teh butuh ke misalkan walaupun dari pemerintah dikasih berat, tapi kita bisa menganalisis ini butuh nggak untuk disampaikan. Ah iya mah budaknya geus diasaeun. Tos diasaeun misalkan. Jadi yang esensial. Nah, seperti itu. Belajar Bu, kalau misalkan kita nanti ya ada sesi tanya jawabnya, kita bereskan dulu di sininya. Jadi intinya kurikulum RI ya, 4.0 atau kurikulum orang menyebutnya dari kurikulum industri 4.0 atau 4.0 atau society 5.0 misalnya. Di sini intinya adalah kurikulum yang memadukan human touch dengan teknologi touch secara seimbang gitu cenanya. Touch sebenarnya touch Kawer kurikulum yang memadukan antara human touch dengan technological touch secara seimbang. Kurikulum yang menguatkan kompetensi, karakter, dan spiritual competencies. Kurikulum yang memanfaatkan teknologi dengan ciri human focus. Tetap teknologi dipakai, ada platform digitalnya, tapi tetap berpusat pada murid. Kurikulum dengan ciri big data ke arah terwujudnya bangsa Indonesia yang super smart society. Mudah-mudahan, sehingga terwujudnya bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Itu. Nah, kemudian ini gimana nih? Kita lihat ada kurikulum berkelanjutan untuk pendidikan bermutu ya, dari mulai tujuannya apa? Oh, profil pelajar Pancasila. Tentunya bahan isi materinya juga ke sana. Metode, cara atau strateginya mengarah ke sana. Asesmennya juga sama gitu ya. Jadi nanti itu di kurikulum Merdeka itu tidak ada pemilahan ini pengetahuan, ini keterampilan, ini sikap. Kalau misalkan materi tersebut cukup dengan keterampilan, cukup dengan unjuk kerja ya udah, nggak usah dengan menulis. Kan kalau sekarang kita dalam sebuah materi itu pengetahuan kumaha, sikapna nganilaina kumaha, keterampilan kumaha. Nah, di kurikulum Merdeka itu holistik gitu. Jadi asesmen itu holistik gitu. Holistik secara bahwa materi ini cukup dengan tes tulis ya udah, materi ini cukup dengan tadi ya unjuk kerja atau performan ya udah, nah, seperti itu. Bahwa nah ini ya, mudah-mudahan kita semua nanti di 2004 punya pamicios gitu Bu. Jadi sekolah penggerak ini dari mulai tujuannya profil pelajar Pancasila, materinya apa saja yang dipelajari nanti akan kita lihat ya, metodenya boleh PBL, PJBL, inquiry dan lain sebagainya. Mari kita baca keputusan Mendikbudristek nomor 162 tahun 2021 bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri anak melalui budaya sekolah, tentunya melalui budaya sekolah, melalui pembelajaran intrakurikuler, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun melalui ekstrakurikuler. Nah, pengerencangannya. Nah, strukturnya seperti apa? Nantilah kita lihat lah biar cepat mah Bu. Bade ningal anu tos jantena. Oh ya, ini kalau teori-teori kita akan pusing sendiri. Langsung saja saya sebelum memilih terakhir ya yang memilih mah sebelumnya ini dulu. Nah, ini nanti bagi yang memilih nomor 2 dan nomor nanti dilihat ya, ada kewajiban sekolah itu bikin kurikulum operasional atau course. Ini contohnya ya dari Kemendikbudnya yang ini. Bapak Ibu nanti harus paham. Pilih abi mah Bu, bade milih nih nomor 3 ya.
Pasti kan kalau pilih nomor 3 ada kewajiban bikin kurikulum operasional. Nah ini, kumaha sih contohnya? Seperti biasa ya di sini ada latar belakang biasa, karakteristik satuan pendidikannya bagaimana, visi misi tujuannya, pengorganisasiannya seperti apa, nanti intranya gimana, eskulnya gimana, proyek penguatan proyek Pancasilanya gimana, program pendukungnya gimana, strateginya seperti apa, penilaiannya, layanan inklusi dan lain sebagainya. Seperti ini lampirannya. Nih. Kalau latar belakang mah biasa berdasarkan ada regulasi dari pemerintahnya, keadaan di sekolah ibu dan sebagainya. Tuh di sini misalnya ada karakteristik dan keunikan lingkungan sosial budaya sekitar, ada karakteristik dan keunikan pelajar. Kalau di kota lain sudah ada kebijakan Pemprov ya, pemerintah kota dan pemerintah wali kota terkait pendidikannya, sudah ada pergubnya tentang sekolah. Kita juga mungkin lagi menunggu ya dari Pak Bupati kebijakan tentang kurikulum merdeka itu seperti apa. Nah ini. Nah, karakteristik sekolahnya dijelaskan dulu tuh Bu. Kalau di sini ada kenapa dia bikin KOPS ini ya, memilih kurikulum merdeka karena punya guru 36 yang cukup kompeten dalam pembelajaran dan teknologinya. Katanya gitu. Kemudian di sini ada 3 kelompok minat, kemudian dan lain sebagainya. Visi misi tujuan seperti biasa ya, visi sekolah, misinya seperti apa. Nah ini seperti biasa visi misi. Nanti perbedaannya di mana? Tujuannya, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendeknya seperti apa. Nah ini misalnya tujuan jangka pendeknya membentuk karakter berdasar profil pelajar Pancasila, melaksanakan pembiasaan sikap berbasis profil pelajar Pancasila secara integrasi pada 100% mapel. Nih, melaksanakan 100% penilaian sikap berbasis profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Proses belajarnya yang manajeble namun tetap berkualitas tuh. Di sini disampaikan penguasaan 6 literasi dasar, membekali agar 100% pelajar mampu menjawab minim. Jadi nanti dilihat Bapak Ibu, kira-kira di sekolah saya apakah learning loss-nya parah misalnya, ibu baru daktek gusti maca ge can patila lancar misalnya, matematika oge kalian teh kumaha, bisi ibu-ibu teh ujuk-ujuk nerapkeun hoyong lihat intake kemampuan anak misalnya. Apakah learning loss-nya parah? Kan sekarang banyak sekolah-sekolah yang learning loss-nya itu parah. Misalnya, Bu, ayeuna mah baru baheula mah kelas 3 teh geus bisa naon, ayeuna mah nembe kumaha misalkan seperti itu. Nah, ini seperti ini karya tulis yang orisinil, keahlian, kecakapan hidup dan berprestasi sesuai bakat minat. Strategi mencapainya begini, nanti yang penting-pentingnya. Nah, ini bab 3 pengorganisasian pembelajaran, alur nyusun kurikulum operasional teh kumaha. Kan ini udah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tujuan pendidikan nasional udah, profil pelajar Pancasila iya, SNP-nya, kerangka kurikulum nasionalnya. Nah ini. Jadi karakteristik lingkungan satuan pendidikan. Jadi harus menganalisis konteks dulu. Jadi nanti ketika ngisi ya, dianalisis konteksnya. Kayak tadi misalkan, gimana sih kemampuan anak sekarang, apakah gimana misalnya. Baru gitu ya, ada refleksi, peninjauan gitu ya, baru nanti jadi arah pengembangan sekolahnya gimana, visi misi tujuan profil pelajarnya gimana gitu ya. Nah ini organisasi pembelajaran Bu. Nah nanti itu organisasi pembelajarannya ada yang lewat intrakurikuler, ada yang kalau ini mah udah masuk ke PSP ya. Jadi pilih Bapak Ibu nanti ada yang memilih nomor 3 kan wajib bikin ini. Dia gambarannya seperti ini. Jadi organisasi pembelajarannya ini ada yang lewat intra, ada yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada yang lewat eskul, lain-lain. Di intra itu belajar di kelas biasa, ada yang sistemnya longitudinal, sistemnya ada yang blocking, ada yang sistem integrasi. Nah, nanti kita lihat. Nah ini intrakurikuler, model pembelajaran terintegrasi.
Nah, jadi seperti ini. Jadi kelompok mapelnya di sini ya. Sistem pembagian. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sistem pembagian waktu. Ada sistem longitudinal. Pelaksanaan sistem reguler yang dimaksud adalah pelaksanaan pembelajaran terjadi rutin setiap minggu dengan alokasi waktu tertentu dengan memenuhi alokasi waktu per tahun yang tersedia. Kayak pemerintah teh pokoknya pelajaran ini 100 tahun teh sabaraha jam misalnya. Nah, dilakukan secara reguler rutin tiap minggu. Kalau sistem blok, pelaksanaan sistem blok yang dimaksud adalah pelaksanaan pembelajaran terjadi pada alokasi waktu dan bulan tertentu dengan tetap memenuhi alokasi waktu belajar per tahun. Kayak tadi misalkan PKN 2 bulan cukup dengan sabaraha jam di pamarentah nate misalkan tos 2 bulan teh diajar PKN teh itu naman teu. Nah, ini yang jadi rame di SMP itu kan gimana nanti sertifikasi gitu ya. Manya nganggur misalkan 2 bulan ngajar itu nah misalkan teh pada naon misalkan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sistem blok. Iya, betul. Kemudian pengorganisasian pembelajaran intrakurikuler. Nah, ini tabelnya, Bapak Ibu ini bisa dilihat tabelnya, bisa diperhatikan, lihat. Nah, ini tabel pengorganisasian pembelajaran fase SMA ya. Kalau kita SMP itu fase D kan, fase D. Tuh tinggal Bu. PAI. Sistem penerapannya blok cenanya. Di belajar PAI teh Juli sareng Agustus. Kadiana kosong. April sareng Mei. Bulan totalnya 4 bulan. Per minggunya 7, per tahunnya 108. Nah, jadi tatap muka 75%. Nah, di sini itunya target-targetnya ya. Kalau di sini yang diterapkan di sekolah sana, ini udah diterapkan di sekolah sana. Ini di SMA cuman ya. Ini bahasa Indonesianya reguler, matematika mah reguler biasanya. Opat. Ini reguler. Jadi bulan total bulannya 10 bulan belajarnya. Per minggunya 4 kali. Per tahunnya 144. Iya nu karunya mah PKN tinggal mung. Kan cuma 72 JP per tahun. Yaitu cuma per minggunya cuma 5 kali. Jadi Juli Agustus saja dia belajar sama April Mei. Tapi di sertifikasi bayar. Ya makanya ini belum sinkron kan? Belum sinkron instrumennya, belum sinkron. Nah, ini Bu, bisa kita. Nah, ini yang penting asli nih. Berikut contoh penggunaan jam belajar untuk proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, ini tema-temanya seperti ini. Ada tema kewirausahaan. Nah, ini yang dikasih tanda ya. Jadi dinten salah satu diajar eta proyek pelajar Pancasila-nya. Nah, temanya ini tuh. Rabu, Kamis tuh. Tema perubahan iklim global. Ada tema Bhinneka Tunggal Ika. Jadi terintegrasi di sini terjadwal aja. Tema Bhinneka Tunggal Ika tuh. Reguler, sisanya yang tidak ini reguler. Diajar matematika, IPA misalnya. Sisanya ini yang proyek. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kayak kurikulum teh kieu gitu. Nanti kurikulum mendesainnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi di sini proyek penguatannya yang warna hijau itu dilaksanakan di bulan. Nah, ini kalau ini pelajaran. Nah, Bu, ini meraktekan profil pelajar Pancasila. Yang warna hijau temanya suara demokrasi, pelajaran PKN, pelajaran bahasa Inggris, pelajaran sejarah. Nah, ini dikasih tanda. Yang ungunya temanya bangunlah jiwanya. Yang punya irisan itu seni budaya sama penjas orkes. Bangunlah jiwanya. Jangan ini temanya berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI.
Mata pelajaran nyambungna PAI, teras bahasa Indonesia yang berkolaborasinya sama matematik. Jadi kolaborasinya bisa seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Temanya tiap itu beda-beda. Nah, jantan kieu cenah tuh. Berikut contoh penggunaan jam pembelajaran untuk pembelajaran proyek penguatan Pancasila. Ya mah SMA-nya, kita mah hanya lihat sekilas saja. Temanya suara demokrasi tadi. Dinten Salasa, ya reguler, nubarodas, lima biasa belajar matematika, IPA, Indonesia. Nah, ini yang proyeknya yang ini. Pembelajaran proyek pelajar Pancasila tuh 10-12 jam totalnya. 12 jam totalnya dalam seminggu. Ini 5 jam totalnya belajar tentang bangunlah jiwanya. Ini berekayasa dengan teknologi 13 jam. 13 jam. Jadi salah satu pinu we diajar eta proyek pelajar Pancasila ya bikin proyek. Ini yang contoh-contohnya. Ini hanya 5 jam. Ini 14 jam tentang tuh budaya daerah ada Bu tadi. Tema cerlang budaya daerah. Pembelajaran itunya. Nah ini 14 jam. Jadi di akhir ya banyak di akhir sarang di Kemis sarang Jumaah. Contohnya seperti itu. Nah ini kalau eskulnya mah biasanya ibu-ibu kan masuk olahraga basket, profil pelajar Pancasila na gotong royong mandiri, futsal gotong royong mandiri, pencak silat, nah ini seni. Ada di sana ada cheerleaders, ada band, paduan suara, gotong royong mandiri kreatif. Ini juga nanti yang program-program itu bisa dimasukkan. Nah, jadi nanti kurikulum kalau mau melaporkan proyek pelajar Pancasila, nah temanya Bhinneka Tunggal Ika, mapelnya nih, mapel yang berkolaborasinya PKN, PAI, Seni Budaya Sejarah, PJOK. Proyeknya apa? Pagelaran seni drama, keberagaman dan nasionalisme di masyarakat. Profil pelajar Pancasilanya 6-6-nya. Tuh, ibu-ibu kan bisa nanti. Temanya Bhinneka Tunggal Ika, mapelnya ini PKN PAI Seni Budaya Sejarah Pejok. Proyeknya bikin pagelaran seni drama, keberagaman dan nasionalisme. Ini mah ke-6-6-nya ada. Misalkan kewirausahaan temanya, pelajarannya namanya ekonomi, mapel bahasa Inggris, kimia. Buat bisnis plan beserta aplikasinya untuk membangun jiwa wirausaha. Hanya 3, kreatif, mandiri, gotong royong. Perubahan iklim global, biologi, sosiologi, ini SMA ya. Aksi dan kampanye penyelamatan iklim global, kreatif, mandiri, gotong royong. Suara demokrasi, pelajarannya PKN, Inggris, sejarah. Simulasi pemilihan ketua OSIS, kayak ada KPU gitu ya, ada simulasinya misalnya. Oh, ternyata ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, penalar kritis. Bangunlah jiwanya, PJOK Seni Budaya, bikin senam kreasi, kreatif, nalar kritis, mandiri, gotong royong. Ini contoh-contohnya sudah ada di sini ya. Nah ini ada analisis sejarah beserta kearifan lokal suatu daerah. Kegiatannya tuh potensi lokal yang bisa dikembangkan menjadi produk kewirausahaan. Nah ini bagus Bu tadi yang mencukur ada di sini nih, ada di kewirausahaan. Potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi nanti ya kelamun tos dibekali itu pasti bisa. Ada kampanye gaya hidup back to nature misalnya itu. Program pendukung, kalau di SMA mah gini, program pendukungnya ada kegiatan literasi, TUFE, pengembangan karir dan sebagainya. Kita mah nggak terlalu sedetail ini ya. Strateginya ini pembuka, inti, penutup. Nah ini kalau yang nanti pada modelnya problem based learning, project based learning, kooperatif, discovery. Medianya, nah ini medianya. Ada yang lewat LMS, Google Classroom, ada yang konten belajar digital, ruang guru, ada yang pakai gadget dan sebagainya. Nah ini hanya contoh saja lah ya. Penilaiannya, nah Bu ini penilaiannya seperti ini tuh, masih ada. Formatif, sumatif masih ada ya, observasi, PD, PAT masih ada.
Nah ini tak jantan penilaian nanti tuh sikap berlaku untuk setiap dimensi profil pelajar Pancasila, kategori baik 75 78 ya. Ada layanan inklusinya seperti itulah atos ya namanya gambarannya. Jangan sampai Bapak Ibu salah pilih. Saya tidak berharap untuk salah pilih karena kita sudah sama-sama mempelajari, mendiskusikan yang betul-betul sesuai dengan kondisi sekolah dari Bapak Ibu. Nah ini kita baca dulu yang penggunaan sistem blok dalam alokasi waktu pembelajaran harus diatur sedemikian rupa agar beban tugas guru merata, tidak timpang. Tadi kan nganggur teh punya dua sasintos misalnya pada proses peminatan. Nah ini mah integrasi proyek penguatan pelajar Pancasila perlu dilaksanakan proyek terpadu lintas mapel karena bila dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing mapel dapat menambah beban belajar siswa. Tadi harus terintegrasi itu. Untuk menambah pelajaran yang holistik kepada murid tidak dapat dibebankan sepenuhnya pada mapel saja, harus dibuat program ko-kurikuler seperti itu. Nah mungkin hanya itu saja ya. Terakhir pemilihannya yang mana? Nah ini kategori milihnya ya, kategori milihnya yang ini dari pemerintah. Saya tidak akan sampaikan semuanya karena kita sudah terlalu lama membahas ini. Nah ini langsung saja pada kita mau pilih yang mana. Nah ini yang pertama ini dulu satu saja ya. Nah ini CP nanti harus dipahami mana. Nah ini tema-temanya ya, tema-temanya tadi harus dipahami. Nah yang dimaksud perangkat itu apa saja? Perangkat ajar itu nanti ketika ada kata-katanya di bawah, disebut perangkatnya modul proyek, modul ajar, buku teks. Nah ini tadi kurikulum harus dibuat sesuai apa saja. Kemudian mekanisme implementasi. Nah satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka dapat mengimplementasikan melalui 3 opsi. Nah ini opsi yang akan dipilih Bapak Ibu nanti ya. Yang pertama, bagi yang akan memilih nomor 1, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu masih K13 tetapi menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka. Misalnya tadi pembelajaran bermakna, materi esensialnya, yang paling penting adalah proyek belajar Pancasilanya. Itu udah mulai di semuanya berarti ya, udah mulai diterapkan. Yang kedua, yang milih nomor 2, menerapkan kurikulum merdeka. Ini udah menerapkan dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Jadi CP-nya udah disediakan oleh pemerintah pusat ya, buku teksnya. Yang pilih nomor 3, menerapkan kurikulum. Nah ini hebat, kalau yang 3 harus yang betul-betul udah siap. Nah, menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Jadi mengembangkan berbagai perangkat, kayak bikin modul sendiri misalkan ya, bikin modul berkreasi sendiri gurunya misalnya, kreatif. Nah silahkan, sudah saya sampaikan amanat dari Pak Menterinya ya, tinggal kita semua disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, mau pilih yang mana mangga. Mungkin hanya itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.